Baik, sebagaimana telah kita ketahui pada fenomena gravitasi, benda bermassa kecil akan tertarik menuju benda bermassa besar. Demikian juga pada fenomena elektrostatis. Benda bermuatan kecil akan tertarik atau tertolak oleh benda bermuatan besar. Kemudian, kita juga telah mengetahui bahwa bukan gaya gravitasi dan bukan gaya elektrostatis yang menyebabkan sebuah benda tertarik atau tertolak oleh benda lainnya. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya yang menyebabkan benda bermassa kecil akan tertarik atau jatuh ke benda bermassa besar? Nah, tentu ada besaran fisika yang sebanding dengan massa benda tersebut. Jika gaya gravitasi F kita bagi dengan massa M1, kita akan peroleh G M2 per R kuadrat yang nilainya sama dengan kita sebut G2. G kecil 2. Dan jika gaya tersebut kita bagi dengan massa M2, kita akan peroleh G M1 per R kuadrat yang kita sebut G1. Nah, G1 dan G2 ini disebut kuat medan gravitasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jika M1 lebih dari M2, maka dipastikan nilai G1 juga lebih dari G2. Kalau kita misalkan M1 adalah massa besar, misalkan massa bumi, dan M2 adalah massa kecil, misalkan massa sebuah kelapa. Nah, berarti kita akan memperoleh G2 yang nilainya sangat kecil. Nah, itulah kuat medan gravitasi dari kelapa. Nah, sedangkan G1 kita peroleh nilai yang sangat besar. Dan itulah kuat medan gravitasi dari bumi yang telah kita ketahui nilainya sebesar 9,8 Newton per kilogram atau 9,8 meter tiap kuadrat sekon. Nah, artinya bumi mampu mempercepat atau mampu menarik tiap kilogram benda dengan gaya 9,8 Newton untuk menuju dirinya. Sedangkan kelapa, karena sangat kecil sekali, maka tidak punya kemampuan, kecil sekali medan gravitasinya, maka tidak memiliki kemampuan untuk menarik bumi. Sebab kalau kita hitung, nilainya sangat kecil sekali, hanya 0,0000 sekian. Oke? Nah, jadi kenapa kelapa jatuh ke bumi? Bukan bumi yang jatuh ke kelapa, karena kelapa kalah jauh kuat medan gravitasinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kuat medan gravitasilah yang menyebabkan benda-benda bermassa kecil tertarik atau jatuh ke benda yang bermassa besar. Nah,
Demikian juga dengan pada fenomena elektrostatis. Kalau gaya listrik kita bagi dengan muatan Q1, kita akan memperoleh K Q2 per R kuadrat sama dengan E2. Dan jika F kita bagi dengan Q2, kita akan peroleh K Q1 per R kuadrat sama dengan kita sebut E1. E1 dan E2 ini menyatakan kuat medan listrik dari benda-benda bermuatan. Jadi jika Q1 lebih dari Q2, dapat dipastikan bahwa kuat medan listrik E1 lebih dari E2. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kuat medan listriklah yang menyebabkan benda-benda bermuatan kecil akan tertarik atau tertolak oleh benda yang bermuatan besar. Oke? Nah, mudah-mudahan dengan informasi yang sederhana ini, kita tidak berpikir lagi bahwa jatuhnya kelapa ke bumi itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Tidak demikian, ya. Tetapi disebabkan oleh kuat medan gravitasi. Yang mana kuat medan gravitasi dari bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan kuat medan gravitasi benda-benda di sekitarnya. Demikian juga dengan gaya listrik. Kenapa ada muatan yang tertarik dan tertolak oleh muatan lainnya? Karena muatan yang lebih besar memiliki kuat medan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan kuat medan listrik dari muatan yang lebih kecil. Oke? Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.